Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita telah diberikan berbagai nikmat kesempatan, ya. Nah, jadi nikmat kesempatan hidup, nikmat kesempatan sehat, nikmat kesempatan Islam, kesempatan ihsan, dan berbagai nikmat lainnya, ya. Nah, sehingga dengan berbagai nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita dapat berkumpul pada sore yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin, ya, yang senantiasa mengikuti ajarannya dan yang senantiasa mengikuti dan mencontohkan perilakunya. Baik, teman-teman sekalian, pada sore kali ini menjelang berbuka, insyaallah ini waktu yang mustajab, ya. Nah, jadi adik-adik yang bawa buku monitoring silahkan didengarkan dan dicatat, ya. Kalau semuanya berbicara tidak ada yang mendengarkan, ya. Nah, bagi yang bukunya kosong nanti tidak boleh berbuka, ya. Oke. Nah, jadi banyak di antara kita mungkin, ya, nah, sudah mengetahui bahwasanya bulan Ramadan itu memiliki nama-nama yang lain, ya. Nah, salah satu contohnya mungkin Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran. Oke. Nah, kemudian ada juga namanya Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, ya. Ada juga namanya Syahrul Jihad, bulannya jihad. Ada juga namanya Syahrul Ghufran, ya, bulannya ampunan. Nah, insya Allah pada sore kali ini saya akan bawa kultum yang berjudul Syahrul Ramadan, Syahrul Ghufran, ya. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, ya. Nah, jadi judulnya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, ya. Oke. Oke. Pertanyaannya, kenapa bisa dinamakan dengan bulan ampunan? Ya. Nah, kenapa bisa dijadikan bulan Ramadan itu namanya bulan ampunan? Bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu terdapat sekali banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari pagi sampai malam kembali ke pagi lagi, ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi, kenapa bisa dinamakan bulan ampunan? Ya, karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengarkan hadisnya, bahkan setiap mungkin sholat tarawih, ya, dibawakan oleh para ustadz. Nah, jadi tidak asing lagi di telinga kita, ya. Nah, ada yang tahu bunyinya? Ya, bunyi hadisnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma
ramadhana imanan wa wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Nah, artinya man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, ya, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh harap kepada balasan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahalanya, maka apa kata Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Nah, jadi ini janji Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan penuh keimanan dan ihtisab, ya, penuh harap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Nah, muncul pertanyaan, ya, apakah semua orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, tentu tidak, ya, karena ada hal-hal yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Ya, ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan tersebut. Ya. Nah, yang pertama kita ulangi hadisnya, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan. Ya. Nah, yang pertama di sini dengan penuh keimanan. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan penuh keimanan? Apa arti iman? Ayo. Apa arti keimanan? Iman artinya kepercayaan, ya. Nah, jadi ini sangat penting dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, yang pertama kita harus penuh dengan keimanan, penuh dengan kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi ketika kita melakukan ibadah puasa, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perintah tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita lanjutkan hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Yang kedua, ya, al-ihtisab. Apa artinya ihtisab? Al-ihtisab artinya, ya, dorongan dalam diri kita, ya, dorongan dalam diri kita bahwasanya ketika kita melakukan ibadah puasa, yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan apa ketika kita puasa? Pahala dari Allah, ya. Nah, ini yang kedua. Jadi ihtisaban, penuh pengharapan pahala dari Allah, yaitu balasan dari Allah, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini dua hal yang harus kita pelajari, yang harus kita tahu, bahwasanya ketika kita melakukan ibadah puasa, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan penuh keimanan, kemudian yang kedua al-ihtisab, ya, penuh pengharapan bahwasanya kita melakukan ibadah puasa hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian bulan ampunan, ya, nama lain dari bulan Ramadan, ya. Alasan kedua kenapa bulan Ramadan itu dinamakan dengan bulan ampunan, ya. Nah, jadi ketika ada orang yang melakukan kesalahan, ya, nah kemudian dia meminta ampun kepada Allah, ya, dia sadar dengan kesalahan yang dia lakukan, niscaya Allah akan memberi dia ampunan, ya. Nah, jadi pertanyaannya, ketika ada orang yang melakukan kesalahan kemudian dia enggan meminta ampun kepada Allah, apakah Allah akan mengampuni? Tidak, karena dia enggan meminta maaf. Nah, makanya perlu yang namanya kesadaran diri, ya. Nah, perlu namanya kesadaran diri atas apa yang telah kita lakukan, ya. Nah, sadarnya atas apa? Apa yang telah kita lakukan selama 11 bulan ke belakang, ya. Apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ke belakang, apa penuh dengan kebaikan ataupun kejelekan, ya. Nah, jadi kita harus berevaluasi diri, ya. Nah, dengan cara kita harus sadar
bahwa semua aktivitas yang kita lakukan yaitu harus berupa kebaikan. Nah, makanya kita jadikan momentum ya. Jadi bulan Ramadan ini kita harus jadikan momentum ya untuk kita berlatih kesadaran diri ya. Caranya gimana ngelatih kesadaran diri? Ya, nah cara ngelatih kesadaran diri yaitu dengan evaluasi diri ya, atau mungkin bahasa fikihnya muhasabah ya. Nah caranya gimana Pak? Ya, jadi caranya gampang ya. Begitu kita orang muslim, tentunya kita mendapat waktu sholat berapa waktu? 5 waktu ya. Nah jadi setiap waktunya setelah sholat kita ngapain? Zikir ya. Nah kita berzikir kepada Allah. Gimana bunyi zikir? Astagfirullahaladzim ya. Nah jadi di situ kita mengevaluasi diri agar kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah jadi itu dia ya. Sekali lagi, jadi bulan Ramadan ini adalah benar-benar waktu untuk kita kembali kepada Allah ya. Kita bertobat kepada Allah ya atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat ya. Nah karena kita semua ini sama ya, sama-sama orang berdosa, sama-sama punya maksiat ya. Nah maka kesempatan yang sangat luar biasa ini kita gunakan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berapa banyak orang pada Ramadan tahun lalu ya berdoa agar bisa berjumpa dengan Ramadan kali ini ya. Tapi qadarullah bulan Sya'ban kemarin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nah jadi tidak semua orang punya kesempatan berjumpa dengan Ramadan di tiap tahunnya ya. Nah makanya setiap kita mendapatkan kesempatan hidup di bulan Ramadan, kita pakai dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini yaitu bulan maghfirah ya, bulan penuh ampunan ya. Nah kemudian ada yang bertanya, Pak saya nggak punya salah, saya nggak punya dosa ya, saya nggak punya khilaf ya. Orang yang sedang berkata tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, tidak punya khilaf, dia sedang salah, sedang khilaf, sedang berdosa ya. Nah karena orang yang mengaku tidak berdosa, dia sedang berdosa. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.